Dengan menggunakan kapal pol air, tim reskrim Polres Tulang Bawang menggerebek kampung perairan Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas untuk memburu pelaku penembakan bernama Said. Ya itu lewat sini gitu. Penggerebekan berlangsung tegang karena keluarga tersangka sempat menolak rumahnya digeledah. Polisi tidak gegabah dalam penggerebekan ini karena tersangka memiliki senjata api. Meski telah digeledah dan dikepung, polisi tidak mendapati tersangka di rumahnya. Setelah diredam polisi, pihak keluarga akhirnya memberitahukan keberadaan tersangka yang bersembunyi di kebun. Pihak keluarga kemudian menyerahkan tersangka ke polisi serta membawa senjata api rakitan berikut beberapa pelurunya. Tersangka diburu polisi karena menembak seorang nelayan bernama Idrul yang merupakan tetangganya. Tersangka berdalih penembakan dilatar belakangi kemarahannya setelah mendapati jendela rumahnya dirusak oleh korban. Kenapa kamu nembak si korban? Salah Pak, Dia salah, kenapa salah? Salahnya apa? dia nyongkel rumah saya. Nyongkel rumah? Iya. Nyongkel apa gimana? Apa ngintip atau? Dicongkelnya Pak. Dicongkel? Ke belakang. Kamu ngeliat? Iya, saya Terus? Saya kira gitu. dapat gadaian itu Pak. Apa kade? 500 Siapa? ribu. Dari Sungai DPR. Siapa namanya? Yayan. Penembakan terjadi pada hari Senin lalu saat korban sedang mencari ikan di sungai. Tersangka menembak korban dari perahunya sebanyak 4 kali dan 2 peluru diantaranya mengenai korban. Melakukan penembakan sebanyak pengakuan korban sebanyak 4 kali, namun yang mengenai korban hanya 2 kali. Tepatnya yang terkena tembakan di kepala, kemudian di bahu. Di bahu inilah yang proyektil bersarang, sehingga korban dilakukan operasi untuk mengangkat atau mengambil proyektil, sehingga pelaku ini melakukan penembakan. Kemudian dari kejadian tersebut, ya, kami melakukan penyelidikan bahwa kita mengetahui bahwa pelaku berinisial S. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu penjual senjata api kepada tersangka. Sementara itu, korban masih dirawat di rumah sakit. Kondisinya sudah membaik setelah tim medis berhasil mengambil 1 peluru tersangka di bahu korban. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Masih ada pelurunya di dalam. Dua kawanan pencuri motor ditembak kakinya karena menyerang petugas dengan senjata tajam saat akan ditangkap oleh tim khusus anti bandit Polresta Bandar Lampung Selasa malam. Tersangka bernama Kelvin dan Usman, warga desa Bungkuk, Kecamatan Marga Sekampung, Kabupaten Lampung Timur. Keduanya ditangkap saat dalam pelarian membawa kabur motor yang baru dicurinya menuju kampung halaman. Tobat Pak. Kapok. Saat di rumah sakit sambil menahan sakit, tersangka Usman mengatakan kapok dan akan bertobat mencuri motor. Menurut polisi, kawanan ini sudah terlibat pencurian motor di 14 TKP di Bandar Lampung, bermodus merusak kontak motor dengan kunci T. Mereka menyasar motor yang diparkir di depan toko dan rumah makan. Berdua berkeliling di seputaran kota Bandar Lampung. Jadi mencari tempat-tempat yang sepi, entah itu perumahan, rumah sakit, ataupun perkuliahan. Di mana jika ada yang sepi, mereka berhenti, 1 orang standby di sepeda motor, 1 orang melakukan pengrusakan dengan kunci T sepeda motor. Jika sudah berhasil, mereka akan lari. Pada saat dilakukan penangkapan, mereka aktif melakukan perlawanan sehingga diberikan tindakan terukur tegas. Jadi kita lakukan penembakan karena mereka melakukan perlawanan.
Polisi menyita 2 motor, 1 milik korban dan 1 lagi milik tersangka, serta beberapa peralatan untuk mencuri motor. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan untuk memburu penadahnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung Rabu pagi kembali menyidangkan perkara joki CPNS Kejaksaan tahun 2023 dengan 6 orang terdakwa. Mereka terdiri dari 2 perempuan dan 4 laki-laki, 2 diantaranya adalah mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sidang dengan agenda mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum, terdakwa Reza Akbar dan Indra Gunawan dituntut 4 tahun penjara dan denda 30 juta rupiah. Sedangkan 4 terdakwa lainnya bernama Ratna Devinta, Cirila Zabrina, Kamilian Yusi Perbata, dan Amantri Barakah dituntut 1 tahun 5 bulan penjara. Dalam sidang mengungkap para terdakwa bersekongkol jadi calo sekaligus joki CPNS dengan mendapatkan imbalan upah puluhan juta rupiah. Peran mereka sebagai perekrut dan menggantikan peran peserta CPNS ketika tes. Kami berhubung dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan yang bersangkutan penuntut supaya majelis hakim pengadilan negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Indra Gunawan S.T. Saryanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana berkenaan dalam dakwaan 1 melanggar pasal 25 pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang perubahan pasal Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik junto pasal 55 ayat 1 KUHP. 2 menjatuhkan pidana dalam terdakwa Indra Gunawan S.T. Saryanto dengan pidana penjara selama 4 tahun. Jaringan joki CPNS ini terungkap oleh tim intelijen Kejati Lampung pada pertengahan November 2023. Salah satu terdakwa terpergok menggantikan peran pendaftar CPNS yang aslinya saat tes berbasis komputer. Tujuannya diduga supaya nama peserta CPNS mendapatkan nilai tinggi dan bisa lulus sebagai PNS. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Tim gabungan Balai Karantina dan Polisi Lampung Selatan Rabu dini hari menggagalkan penyelundupan ribuan burung tujuan Pasar Kemis, Tangerang yang melalui Pelabuhan Bakauheni. Ribuan burung asal Wates, Lampung Tengah ini diangkut truk bermuatan pasir. Dalam pengirimannya, ribuan ekor burung ini dimasukkan ke dalam 27 box berongga udara. Burung yang disita diantaranya jenis sikatan rimba, cucak jenggot, poksai, preci, dan jenis burung kebon lainnya. Menurut petugas, meski tidak ada jenis burung yang dilindungi, pengiriman ribuan burung ini dianggap ilegal karena tidak dilengkapi dokumen instansi terkait. Di malam kami telah mengamankan satwa liar jenis burung sebanyak 27 box dengan jumlah total setelah kami hitung dan identifikasi ada 1028 ekor. Dari keterangan supir saat kita tanyakan terkait dokumen-dokumennya, tidak ada dokumen sama sekali yang dipersyaratkan. Ini asalnya dari Lampung Tengah, rencana akan dibawa ke Pasar Kemis di Tangerang. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, ini telah melanggar pasal 88, ancamannya bisa 2 tahun 2 miliar. Tidak ada satupun tersangka yang ditangkap pada kasus ini. Setelah didata, pengemudi truk dibebaskan, sedangkan identitas pemilik burung diserahkan ke polisi. Sementara itu, Balai Karantina kemudian bekerja sama dengan BKSDA Lampung untuk melepaskan seluruh burung yang disita ke habitatnya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.